وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam yang di dalamnya dalam keadaan hina dan dina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Mutia Rifa dalam acara kesayangan kita semua, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati Allah, seperti biasanya kita mengundang narasumber yang luar biasa. Pada hari ini kita kedatangan narasumber yang akan mengisi acara selama 1 jam ke depan, yaitu Pak Kiai Khairul Hidayat. Baiknya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini sebelum kita membahas suatu tema. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Keluarga sehat juga ya Pak Kiai? Alhamdulillah, mudah-mudahan Teteh juga sehat. Alhamdulillah saya juga sehat nih. Iya, seperti biasa nih Pak Kiai, di dalam Curahan Kolbu ini dan pemirsa di rumah kita tidak berdua saja. Kita sudah kehadiran majelis taklim di sekelilingi di studio ini. Baiknya kita sapa terlebih dahulu sebelum kita membahas suatu tema ya. Pak Kiai, assalamualaikum para ikhwan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik ya. Insya Allah siap mengaji bersama Pak Kiai? Insya Allah. Pemirsa Curahan Kolbu, insya Allah nih kita akan membahas suatu tema, yaitu doaku menyertaimu. Nah, berdoa merupakan hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk ya pasti meminta pertolongan, meminta ampun, meminta petunjuk jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pemirsa di rumah, siapa saja sih yang harus kita doakan? Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya langsung saja kepada narasumber kita pada hari ini. Pak Kiai, bagaimana nih? Siapa saja yang harus kita doakan? Dan sebelum Pak Kiai jawab, mungkin sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan nudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmud wal liwa'il ma'gudi wal hawdil mawrud. Asyhadu annahu Allahul ladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkatalah Tuhan kalian, mintalah kalian kepadaku, niscaya akan aku berikan kalian. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman yang lain, wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perasaan takut dan dalam perasaan harap. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah dekat kepada mereka orang-orang yang baik. Dalam firman Allah berikutnya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada asmaul husna, maka berdoalah kalian dengan nama-nama asmaul husna tersebut. Maka dari itu baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yang dalam sabda lain lagi bahwa ad-du'a silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Wa imaduddin, dan tonggaknya agama, wa nurus samawati wal ardi, dan bahkan doa tersebut adalah cahaya langit dan bumi. Ketika kita pahami tersebut bahwa doa sangat-sangatlah mustajab bagi orang-orang yang betul-betul mempunyai hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya, innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin sahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menerima doa bagi orang yang hatinya lalai, yang bermain-main dan sangat melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di antaranya dalam kitab An-Nasaih Diniyah, doa yang perlu kita perhatikan pertama, bagaimana kita mendoakan diri kita sendiri, bagaimana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan diri biar sehat, afiat. Bahkan di antara sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sayyidatuna Aisyah dengan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ada doa yang khusus yang bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kalau misalnya Allah diminta untuk afiat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kalau misalnya ada hambanya minta kepada Allah untuk afiat. Maka dari itu kita berdoa kepada diri kita agar afiat. Afiat artinya apa? Afiat artinya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ketika kita bangun malam, untuk kita memperkuat agar siang harinya kuat ibadah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Kemudian dikatakan oleh Imamul Haddad, liwalidai, untuk kedua orang tuanya. Kemudian untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya, untuk sesama muslim dan bahkan untuk sesama alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmah untuk sekalian alam. Jadi betapa pentingnya doa. Bahkan etika ketika kita berdoa, bagaimana doa kita hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai kehadiran hati, dia khusyuk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari harta-harta yang haram. Bagaimana doa bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya makanannya adalah makanan yang haram. Bagaimana doa bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala kalau pakaiannya pakaian yang haram. Apa yang dilakukan adalah yang haram. Dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzakarar rajul, beliau pernah menyebutkan ada seseorang yutilu safar, panjang dalam bepergian. Ketika dalam keadaan bepergian yang sangat panjang, asy'ad, mempunyai rambut yang sangat-sangat tidak sangat beraturan. Aghbar, kemudian banyak debu-debu yang ketika keluar dari padang pasir. Wa yaqulu, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disabdakan oleh baginda Rasulullah, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dimakan makanan yang haram, wa kaifa yustajabu, fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana doanya bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya yang dipakai semuanya dari bentuk yang haram. Maka dari itu mereka para ulama saleh, di antaranya Sayyidina Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan, wa ma fa'altu makruhan wa ma hamamtu bih. Aku tidak pernah melakukan perbuatan yang makruh dan juga aku tidak pernah berniat untuk melakukan perbuatan yang makruh. Yang kalau misalnya niat untuk melakukan perbuatan makruh aja ditinggalkan oleh Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Jauh dari mereka ulama-ulama soleh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Maka dari itu ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah lewat berdoa, kita dekatkan dengan persyaratan-persyaratan yang telah tadi disebutkan. Iya, semoga kita juga terhindar dari segala sesuatu yang haram ya. Nah, ya, betul. Nanti kita akan lanjutkan nih perbincangan pembahasan tema kita pada hari pemirsa mengenai doaku menyertaimu. Bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita pada hari ini, Anda dapat menghubungi ke layanan telepon interaktif pada hari ini ke nomor 021 630 7303 atau SMS interaktif kami ke nomor 0857 8175 2616. Serta kami
kami membuka mention ke Twitter kami di @ckolbuin_tv. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada hari ini yaitu Doaku Menyertaimu oleh Pak Kiai Khairul Hidayat. Pemirsa di rumah yang ingin bertanya bisa langsung saja hubungi ke nomor layanan telepon interaktif kami di 021-630-7303 atau SMS interaktif yang nanti akan kami bacakan di akhir segmen di nomor 085781752616. Serta para ikhwanul fillah yang sudah ada di studio ini bertanya langsung kepada Ustadz dapat ditanyakan ya nanti. Nah, kita kembali lagi kepada tema nih Pak Kiai ya, mengenai doa. Tadi kan bagaimana Pak Kiai cara kita berdoa dan dijabah itu kita meninggalkan segala yang haram. Namun siapa saja nih Pak Kiai lebih spesifiknya, jika kita ingin berdoa dalam sujud kita, dalam setiap apapun, kepada siapa saja nih? Doa yang sangat dianjurkan dalam syariatul Islam, bagaimana kita mendoakan dengan baik kepada diri sendiri. Imamul Haddad sangat menganjurkan, berdoalah kalian untuk diri sendiri, untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Setelah itu jangan pelit untuk mendoakan kedua orang tua. Bahkan diantaranya ketika kita pelit untuk mendoakan kedua orang tua, maka dia tidak dianggap sebagai anak yang saleh. Maka dari itu dalam salah satu sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sang anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak menyertai mendoakan kepada kedua orang tuanya, maka dianggap doanya itu mardud, tertolak. Jadi dalam setiap doa itu bagaimana dia sambungkan Allahumma ghfirli wali walidayya atau rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunilah, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berikanlah kasih sayang kepada keduanya sebagaimana keduanya memberikan arahan ketika aku masih kecil dalam kasih sayang. Jadi titik tolak doa selain kepada diri sendiri, kemudian kepada kedua orang tua, kemudian juga kepada keluarga. Yang kalau misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Siapa keluarga kalian? Anak dan istri. Maka bagaimana kita berdoa agar anak kita menjadi yang saleh, istri kita menjadi yang salehah, kedua orang tua kita menjadi saleh dan salehah, kemudian kerabat-kerabat kita makin lama makin menjauh sampai kepada kaum muslimin kita berdoa. Dan jangan sekali-kali kita berdoa dengan doa keburukan atau bersumpah. Walaupun kita udah dijelek-jelekin orang, walaupun kita difitnah orang, walaupun kita dikhianati orang, tetapi dalam adab kita berdoa jangan sampai kita mengungkapin keburukan dalam doa kepada mereka. Jangan menyumpahkan kepada mereka. Bahkan dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan pengganti dari menyumpah adalah bagaimana kita berdoa. Ketika ada orang mendoakan keburukan, manda'a ala zalim, dalam salah satu sabda Rasulullah, barang siapa yang menyumpahkan kepada orang yang berbuat zalim, atau manda'a ala man zalamah, barang siapa yang menyumpahkan kepada orang yang telah berbuat zalim kepada dirinya, fagadin tasara, maka dia sungguh telah menolong kezaliman tersebut. Jadi bagaimana ketika kezaliman kita timpa dengan doa? Karena doa itu luar biasa, betapa luar biasa indahnya doa. Makanya dikatakan bahwa doa itu menyertaimu, di mana segala berbagai macam bentuk doa kita bakal menyertai siapa saja yang bakal didoakan. Itulah indahnya Islam. Itulah nikmatnya Islam.
Ketika kita perdalam Islam semakin lama, semakin dalam, semakin nikmat. Artinya kita mendoakan diri kita, semuanya mendoakan diri kita. Bahkan orang-orang saleh ibaratnya dalam keadaan tidur sekalipun didoakan kepada orang-orang yang dalam keadaan salat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Jadi itu doa. Walaupun dalam rangka di mana tuh ada orang soleh, dia tidur di mana, dia tidur di mana, ada dia tidur di mana. Tetapi kalau misalnya ada orang yang sholat, selalu doa orang sholat itu memberikan kepada doa orang soleh. Betapa nikmatnya dia jadi orang soleh. Masya Allah. Jadi memang berbakti kepada orang tua dari mulai yang terkecil. Dari mulai yang terkecil. Ya. Betapa luar biasa doa orang tua mustajab, begitu juga doa anak mustajab kepada kedua orang tuanya. Yang tadi kita pahami dari hadis baginda Rasulullah, betapa kalau misalnya sang anak berdoa kepada Allah tetapi dia tidak berdoa kepada orang tuanya, maka doanya tersebut mardud, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita akan lanjutkan kembali nih ya Pak Kiai, makin seru. Karena sudah ada pemirsa di rumah yang sudah ingin bertanya kepada Pak Kiai. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Susi di Ciputat. Iya, silahkan langsung saja Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ibu. Saya numpang tanya, bagaimana sih caranya menghilangkan rasa perasaan tuh bawaannya marah, jadi dikit marah, dikit marah, dikit marah, dikit marah. Berlebihan gitu marahnya tuh orang Pak Ustadz. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Udah gitu, udah dikit marah, bawaannya curiga. Dan curiganya bukan positif, negatif aja bawaannya. Iya, itu saja. Pertanyaan saya satu, terus kedua yang dari saya langsung, bagaimana ya Pak Ustadz caranya supaya mengikhlaskan orang yang udah menyakitkan banget perasaan kita. Kalau keingat rasanya saya nggak mau ngampunin dia, nggak mau, nggak pernah akan gue ampunin. Sampai detik ini saya nggak akan ampunin, sakit banget sakit. Tapi tetap walaupun udah dikasih nasihat sama orang harus begini, nanti tetap nggak bisa juga. Itu gimana caranya supaya kita tuh bisa benar-benar ikhlas Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suci di Ciputat tadi curhat nih Ustadz ya. Bagaimana nih Pak Kiai, ada 2 pertanyaan. Ini katanya titipan. Bagaimana caranya kalau misalkan kita tuh menghadapi orang yang marah, suka marah dan ya bawaannya negatif mulu deh ke dia, curiga gitu. Seperti apa tuh Pak Kiai? Dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ketika baginda Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku ya Rasulullah." Rasulullah seraya bersabda, "La taghdab, jangan kamu marah." Datang lagi berikutnya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini ya Allah, berikan wasiat kepadaku." Rasulullah bersabda lagi, "La taghdab, jangan kamu marah." Kemudian datang yang ketiga, "Ya Rasulullah, ausini ya Allah, berikan wasiat kepada aku." La taghdab. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali, la taghdab, jangan kamu marah. Kemudian mereka para ulama-ulama saleh memberikan obat buat kita bagaimana perasaan kita sunyi dari rasa marah. Enggak ada sedikit pun kita punya rasa marah. Enggak ada sedikit pun, dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh bikathratil istighfar, dengan memperbanyak istighfar. Apalagi ini kita sekalian pemirsa Curahan Kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masih dan bahkan masuk awal-awal bulan Rajab. Doa kepada Allah, istighfar kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah dosaku, warhamni, berikanlah kasih sayang kepadaku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku ya Allah. Kebanyakan orang ketika dia memperbanyak doa, dia memperbanyak hazir dengan mereka para ulama-ulama saleh, dia memperbanyak istighfar kepada Allah, bakal disucikan hatinya dari berbagai macam permusuhan, dari berbagai macam rasa marah. Jadi apapun bentuk marah, insya Allah sedikit demi sedikit bakal dihilangkan dengan mazala lisanu rotban bil dzikrillah. Yang kalau misalnya lisannya itu selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, biarin deh. Sekarang kita yang penting lisan kita zikir kepada Allah, istighfar lagi, istighfar, istighfar lagi, istighfar, istighfar lagi, istighfar. Apalagi ibu yang kalau misalnya kebanyakan ibu-ibu misal di dapur dia sambil goreng, dia sambil masak, banyak baca istighfar. Banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya kita lihat orang-orang dulu, kalau misalnya mereka lagi masak tuh, mereka sambil baca salawat, sambil baca istighfar, sambil bahkan menggendong anaknya, sambil baca salawat dan istighfar. Tuh anak dalam keadaan besar kelak insya Allah dijauhkan dari rasa marah,
dijauhkan dari prasangka-prasangka buruk. Kemudian kalau misalnya pertanyaan yang kedua, orang ngeselin banget, emang tabiat kita memang kalau misalnya ada orang kesel, kita juga kesel. Iya. Itu adalah tabiat. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa menjernihkan kita punya hati? Ikhlaskan ya. Mengikhlaskan segala sesuatunya. Memang segala sesuatunya itu sulit. Apalagi tabiat kita sebagai manusia. Ada orang nyentil kita mau nyentil. Tapi ingat, sekarang kita pahami, kita kan hambanya Allah. Kita hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh mereka kaum solehin. Imam Al-Ghazali sering berbicara tentang permasalahan-permasalahan seperti ini. Itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, baik kemudian setelahnya oleh Imam Al-Haddad. Dan mereka kaum solehin yang ada itu dikatakan bagaimana kalau misalnya kita nggak mempunyai prasangka-prasangka buruk lagi. Atau menghilangkan rasa kesel. Jadikan diri kita untuk selalu hadir di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Haddad dan Imam Al-Ghazali bahkan tuh beliau mengatakan Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allah hadiri, Allah nadiri ilayya, Allah garib minni. Ketika kita betul-betul meyakini bahwa Allah dekat sama kita, kan nggak ada prasangka jengkel sama orang. Nggak ada prasangka buruk sangka sama orang. Nggak ada jelemet hati kepada orang lain. Kenapa? Kan Allah dengan kita. Kita selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam curahan kalbu ini kita menjadikan Allah beserta kita. Kun anta ma'allah, jadilah engkau selalu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Pak Kiai ini ya, mungkin itu jawaban yang sudah cukup ya Pak Kiai ini untuk Bu Suci tadi. Nah, sudah ada pemirsa juga yang ingin bertanya kembali. Halo, Assalamualaikum. Terputus. Iya, kembali lagi nih. Jadi seperti apa nih Pak Kiai? Mungkin sudah cukup ya jawabannya mengenai bagaimana kita mengikhlaskan orang yang sudah menyakitkan hati kita gitu ya. Seperti itu, insya Allah. Semoga puas dengan apa yang tadi Pak Kiai sudah jawab. Kembali lagi nih kepada tema. Mungkin para ikhwanul fillah di sini ada yang ingin bertanya kepada Pak Kiai, silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih. Saya ingin bertanya Kiai, gimana caranya menghadirkan hati kita selalu sama Allah dalam setiap keadaan. Terkadang namanya di area lingkungan kita bisa aja lalai kan, dalam setiap keadaan suka lagi ngobrol kita lalai, kita lupa sama Allah. Bagaimana caranya ketika agar hati itu selalu sama Allah? Mungkin itu aja Kiai. Iya, terima kasih ya. Silahkan nih Pak Kiai. Galal ulama, mereka para ulama berkata, bagaimana hati kita mau selalu usul kepada Allah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Haddad, Syekh Abu Bakar bin Salim sering mengajarkan al-wasil al-musil. Orang yang udah sampai kepada Allah, dia bakal menyampaikan orang sampai lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang sudah sampai kepada Allah? Mereka para ulama saleh. Mereka para ulama-ulama saleh yang udah sampai kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Merasakan seluruh getaran hidupnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memang tidak bisa langsung kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa anak tangga tersebut. Anak tangga yang paling istimewa ketika kita mau dekat kepada Allah, bagaimana kita dekatkan orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Haddad berkata, beruntung orang yang pernah melihat Rasulullah dan pernah melihat dari muka, yang pernah melihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan buat kita kalau kita dekat dengan mereka orang-orang saleh. Mereka para ulama-ulama saleh. Ketika kita sering dekat dengan mereka, hati kita tercurahkan untuk lebih nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah sedikit pun prasangka-prasangka buruk sudah tidak ada. Yang ada kita asyik ma'asyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah asyik ma'asyuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dunia nggak ada apa-apanya. Segala sesuatunya curahan, mau bagaimana ceritanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mau bagaimana ceritanya dunia, dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia udah merasakan asyik ma'asyuk dengan Allah. Bagaimana caranya dia asyik ma'asyuk dengan Allah? Dia asyik dengan Allah, berarti kan harus dekat kepada orang yang sudah asyik dulu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya mereka kaum salihin. Jangan pernah jauh dari mereka kaum salihin. 1 menit aja kita jauh dari kaum solihin, rugi. Bagaimana kalau 1 jam? Bagaimana kalau 1 hari? Makanya mereka baginda Rasulullah Muhammad SAW 1 menitnya aja selalu dideketin oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Kenapa? Mereka para sahabat selalu mau dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad.
Betapa mereka tabi'in begitu juga. Sepeninggal baginda Rasulullah, mereka tabi'in mau selalu dekat dengan mereka para sahabat. Kenapa? Ini sahabat kan bermadrasah kan dengan madrasahnya Rasulullah. Berguru dengan gurunya Rasulullah Muhammad SAW. Tabi'in ketika mengikuti sahabat seakan berada di pelukan baginda Rasulullah. Begitu juga tabi'in ngikutin tabi'in. Begitu juga ulama-ulama berikutnya dekat dengan ulama sebelumnya. Kenapa? Karena ada curahan sanad yang langsung sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Imam Abdullah ibn Mubarak beliau mengatakan laulal isnad lagala man syaa ma syaa. Andaikan tidak ada sanad. Sanad itu adalah aturan main di mana seseorang nyambungnya kepada ulama berikutnya nyambung lagi kepada ulama berikutnya nyambung lagi, bahkan sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada sanad seperti itu, maka dia bakal berkata menurut kehendaknya sendiri. Masya Allah ya, nanti kita akan lanjutkan nih tema pembahasan tema kita pada hari ini, yaitu doaku menyertaimu semakin seru pemirsa di rumah. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, Anda dapat menghubungi ke nomor 0216307303 atau SMS interaktif ke nomor 085781752616. Anda juga dapat mention ke Twitter kami di @ckolbuin_tv. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena setelah ini kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami membuka layanan telepon interaktif bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita pada hari ini ke nomor 0216307303 atau SMS interaktif ke nomor 085781752616. Kita masih bertemakan doaku menyertaimu. Nah Ustadz nih, ada pertanyaan ya mengenai doa. Bagaimana dengan remaja saat ini yang jikalau kita berdoa kalau misalkan lagi maunya aja, padahal setiap hari tuh lalai. Jadi kalau misalkan ada masalah, ada ujian ataupun yang lainnya, seperti apa Ustadz menyikapi hal itu tuh? Iya. Sebenarnya bukan permasalahan remaja juga. Oh, iya. Hampir setiap tabiat manusia. Kalau giliran dia lagi hajat baru dia doa. Iya. Padahal tuh dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan enak. Kita lagi kaya, kita doa. Kita lagi sehat, kita doa. Kita dalam keadaan tidak mempunyai perkara, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala bakal mengenal engkau dalam keadaan kesulitan. Ketika kita dalam keadaan tidak sulit, kita berdoa kepada Allah. Bahkan dalam satu sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau selalu diikut sertakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senggang kita, dalam keadaan sehat kita, atau dalam keadaan kaya kita, contohnya falyuktsir minad du'a, maka perbanyak doa. Fi syiddah, dalam firraha, dalam keadaan mudah, ya'rifka fi syiddah, maka bakal Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dalam keadaan kesulitan. Jadi memang kalau kita mau dalam keadaan sulit mau dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis dalam keadaan nikmat kita harus kenal dulu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya kita dalam keadaan nikmat kenal Allah, dalam keadaan punya banyak duit kita kenal Allah, nanti insya Allah kita dalam keadaan miskin, kita bakal dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kan seperti roda pedati. Berputar seperti roda pedati, bisa jadi sekarang kita di atas. Tapi ketika kita di atas kan besok jadi kita di bawah. Kalau misalnya sekarang kita berada di bawah, kan bisa jadi besok kita berada di atas. Ketika di atas jangan sombong, ketika di bawah dia jangan mengeluh, karena itu adalah putaran yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kehidupan manusia. Maka dari itu
sangatlah layak kalau kita dalam keadaan nikmat, dalam keadaan sehat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan hidup minta kepada Allah, niscaya meninggalnya kita bakal dengan Allah Subhanahu wa taala, sakitnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, miskinnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu udah janji dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sih memang kalau misalnya ada orang terkadang ketika dalam keadaan enak dia lupa kepada Allah, giliran dalam keadaan miskin dia ingat kepada Allah. Kata ulama masih boleh juga. Daripada dia nggak berdoa kepada Allah. Iya, betul, sayang dia kan hambanya Allah. Baik. Kita angkat terlebih dahulu ya Pak Kiai. Pemirsa di rumah ingin bertanya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Tangerang. Iya, silakan langsung saja pertanyaannya. Halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bapak. Menanya ini doa. Iya, boleh. Berdoa dengan mengangkat tangan. Iya. Ini ada sebagian umat Islam mengatakan bahwa doa angkat tangan ini mengatakan berdasarkan jadi selain doa minta hujan sebagai Anas bin Malik radhiyallahu katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengangkat tangan tinggi-tinggi ketika mendoa, melainkan ketika mendoa minta hujan. Ini kan anak yang meriwayatkan. Ini hadis yang baik. Kalau saya membaca di hadis bahwa Nabi ketika perang Nabi mengangkat tangan, dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada hari terjadi perang Badar Rasulullah melihat kaum musyrikin semuanya berjubah 1.000 orang, sedangkan para sahabat beliau hanya berjumlah 319 orang. Nabi menghadap kiblat, kemudian beliau tadahkan kedua tangannya ke langit, lalu beliau mendoa kepada Tuhannya. Dan selanjutnya ada hadis lain bahwa Nabi mendoakan kepada umatnya, yaitu mengangkat kedua tangannya seraya berkata Allahumma ummati ummati, dan selanjutnya. Yang kedua tentang doa bersama atau berjamaah setelah sholat fardu, bagaimana itu juga ada yang mengatakan bid'ah. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama ini pertanyaan Bapak ini ada dua. Pertama, bagaimana hadis yang mengenai Rasul itu berdoa itu mengangkat tangan ataupun tidak, bagaimana nih? Dalam satu sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup lagi Maha mulia. Yastahi idza rafa'al 'abdu yadayhi ilaihi an yaruddahuma farighatain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu kalau misalnya ada hambanya ketika dia angkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah beri dalam keadaan kosong. Allah sangat malu. Jadi dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana etika ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka para ulama-ulama mengajarkan etika ketika kita berdoa dengan menukilkan dari berbagai macam hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu dia letakkan kedua tangannya berada di dada seperti ini, maka tangan yang kanan berada agak sedikit di tangan yang kiri, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa fa'adatu sallallahu alaihi wasallam yad'u mithla hadza. Maka adat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa seperti ini. Artinya karena memang betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika minta kedua tangannya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menolak doa tersebut. Jangan seperti
ada kalau misalnya orang dia berdoa, dia pelit untuk mengangkat kedua tangannya. Kan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia butuh kedua tangannya, falsafah yang terjadi dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam satu riwayat ketika dalam keadaan doa minta hujan, bahkan baginda Rasulullah mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Bahkan dalam beberapa peperangan di antaranya di dalam keadaan perang Badar, baginda Rasulullah mengangkat kedua tangannya dengan tinggi-tinggi sampai dikatakan oleh mereka sahabat baginda Rasulullah sampai kedua putih keteknya baginda Rasulullah Muhammad SAW terlihat. Putih ketiak baginda Rasulullah terlihat saking Rasulullah berdoa dengan panjangnya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di beberapa perang di antaranya perang Badar dan perang Uhud. Dan itu warid dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ulama-ulama berkata, kalau misalnya kita juga mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau betul-betul doa kita hajat sama Allah, sangat sama Allah Subhanahu wa taala, angkat kedua tangan kita habis-habisan, enggak ada masalah. Kita akan minta kepada Allah, apalagi ketika kita berada di tengah malam kita, yang ada hanyalah Allah dan kita rundukkan kepala kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan habisnya. Karena dalam adat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah dan selalu meminta. Bahkan dalam satu sabda baginda Rasulullah, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih." Barang siapa ada orang enggak pernah berdoa kepada Allah atau dia pelit minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka kepada dia. Allah semakin dipinta, semakin Allah sayang sama hambanya. Tapi kalau misalnya Allah ada hambanya berdoa kepada Allah dengan sedikitnya, malah Allah merasa curiga. Kenapa nih hambaku nggak mau berdoa kepadaku? Emang dia udah punya hajat besar dapat dariku. Padahal kalau misalnya dia hajat kemudian diberikan, itu kan ya Allah tidak ada apa-apanya dengan karunia yang aku miliki. Maka dari itu layak kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang saleh mau ngapain aja dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya doa. Dirinya doa. Masya Allah. Segala aktivitasnya doa. Sampai ketika dia berdoa kepada Allah, enggak segan-segannya mengeluarkan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis baginda Rasulullah, "Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang minta-minta banget dalam berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Filam tabku, fatabakau. Andaikan engkau enggak nangis, bagaimana caranya biar kita nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nangis di hadapan Allah dengan menengadahkan kedua tangan kita. Berapa banyak mereka kaum salihin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kedua tangannya ditaruh ke pahanya, hajat-hajatnya udah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk permintaannya udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetapa tuh kaum salihin seucap senyata. Apa yang diminta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu diantara jawaban untuk Bapak, mudah-mudahan bisa memberikan kekuatan dan doa ketika habis sholat. Iya, Doa ketika habis sholat itu warid dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dengan para sahabat dengan tabi'in dengan tabi'in, terus dilanjutkan oleh ulama berikutnya itu, kalau habis sholat membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Yang 100-nya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian doa. Karena doa habis salat, ad-du'a ba'dal fardhah mustajab. Doa setelah salat wajib mustajab. Demikian juga doa bainal adzani mustajab. Doa di antara adzan dan qomat juga mustajab. Begitulah kemustajaban doa. Doa di akhir malam mustajab, doa di pagi hari mustajab. Betapa luar biasa mereka kaum solihin menjadikan doa itu segala-galanya. Karena memang tadi dikatakan bahwa doa itu silahul mu'min. Karena doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Kalau misalnya orang mempunyai senjata boleh berbahagia, tetapi orang mukmin dia punya senjata, oh bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala menerima. Bahkan dalam satu sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang menolak ketentuan Allah kecuali doa. Doa, masya Allah, luar biasa. Nggak ada yang bisa nolak tuh ketentuan Allah kecuali doa. Baik, Masya Allah.
ya, Iya. seperti itu Bapak sudah terjawab oleh Pak Kiai. Pemirsa di rumah, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dalam layanan telepon interaktif pada kesempatan kali ini. Sesaat lagi kami akan kembali membacakan SMS pertanyaan dari pemirsa di rumah yang sudah mengirimkan SMS. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencerahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali itu segmen akhir, di mana nanti Pak Kiai akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa penutup, dan kami akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada para ikhwanul fillah untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mulki Ulumuddin dari Majelis Taklim Suluhul Majami. Saya ingin menanyakan kepada Pak Kiai ini, Pak Kiai. Ini kita telah memasuki bulan suci Rajab. Dan ini jamaah semuanya ingin mengetahui bagaimana itu amalan yang bagus, yang mustajab di bulan Rajab tersebut. Terima kasih Pak Kiai. Iya, terima kasih. Langsung saja nih Pak Kiai. Ya. Terima kasih. Di antara amalan-amalan bulan Rajab yang bahkan diamalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahkan mengajarkan kepada mereka para sahabat dan mengajarkan kepada umat ini adalah bikasratul istighfar, dengan memperbanyak istighfar. Makanya kan ada di bulan Rajab disebut dengan istighfarul Rajab, istighfarnya Rajab, karena dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW, Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Makanya mereka para ulama mengatakan, dikatakan bahwa Rajab itu adalah bulan Allah, ai syahrul istighfar, yaitu bulan istighfar. Apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, kalau misalnya ada seseorang hamba di pagi hari dan di malam hari dia berdoa, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Warhamni, berikanlah kasih sayang kepadaku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain baginda Rasulullah bersabda, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, berikanlah kasih sayang kepadaku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Itu baginda Rasulullah, kalau misalnya ada orang berdoa seperti itu di pagi hari 70 kali dan di malam hari 70 kali, maka Allah bakal mengampuni dosanya. Dan ini adalah dikuatkan oleh Sayyidina Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Dikuatkan oleh Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian diamalkan oleh mereka para ulama-ulama saleh, dan ini merupakan sebuah wirid dan rutinitas. Ada juga mereka para ulama berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Fatsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa tersebut pun dibaca. Jadi intinya orang yang ketika masuk di bulan Rajab, selain dia beristighfar lewat lisan, bagaimana dia beristighfar juga lewat hati. Kan bentar lagi memasuki Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Jangan sampai di bulan Sya'ban hati kita masih kotor. Di bulan Ramadan masih kita kotor. Maka dikatakan nanti dalam sabda Rasulullah, wailun liman dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang kemasukan bulan suci Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah. Bagaimana caranya? Beristighfar dengan banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pemirsa Curahan Kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan banyaknya. Ud'u Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa lagi dan berdoa, berdoa lagi, berdoa, berdoa lagi, berdoa. Kalau dikatakan oleh mereka para ulama, andaikan doa kita yang ketika kita berdoa belum diterima,
Bisa jadi doa kita bakal nanti ada 3 kemungkinan. Karena doa itu sangat-sangat berfungsi. Bisa dalam 3 hal. Bisa jadi doanya itu an yu'ajjala fima sa'a. Diterima tuh, dipercepat doanya apa yang telah dia minta. Dia minta, ya Allah saya mau ini ya Allah. Allah kasih. Ya Allah saya mau ini. Allah kasih dengan cepatnya tuh. Bisa jadi kemungkinan yang pertama. Kemudian ulama mengatakan bisa jadi juga kemungkinan yang kedua. Doa kita bisa jadi belum diterima oleh Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghindari dia dari berbagai macam bala dan musibah. Yang ketika dia berdoa ya Allah, tapi sih memang belum diterima sama Allah, tetapi Allah menakdirkan dia dapat musibah lantaran dia banyak doa, dihilangkan musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa lembutnya Allah. Makanya kalau kita berdoa, doa aja udah kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima enggak diterima emang udah Allah bakal terima. Kalau misalnya kita mengatakan enggak diterima, Allah bakal terima. Kita enggak tahu nasib buruk kita yang kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendapatkan nasib buruk lantaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kalau misalnya kita berdoa bisa jadi doa kita langsung diterima oleh Allah. Yang kedua, andaikan kita tidak diterima ketika itu bisa jadi itu doa kita untuk menjaga dari berbagai macam musibah. Yang ketiga, an yuddakhar lahu yaumil qiyamah. Bakal dijadikan perbendaharaan buat dia nanti di hari kiamat. Ya Allah, perbendaharaan besar. Kalau misalnya orang tahu nih model-model seperti ini, mungkin bisa jadi biarin dah. Doa saya nggak diterima sama Allah sekarang. Yang penting di hari kiamat diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Saking kalau misalnya dia tahu nih hakikat seperti ini. Cuma kebanyakan kita kan maunya doa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Seperti itu ya. Mungkin sudah puas ya dengan apa yang Pak Kiai jawab. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah terasa nih Pak Kiai. Kita sudah berada di akhir segmen. Kita berada di mana Pak Kiai tadi menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa. Namun silahkan Pak Kiai memberikan doa, pimpin doa. Silahkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemirsa curahan kalbu. Mudah-mudahan di awal-awal Rajab ini Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Amin. Dengan ketika kita mengatakan doa menyertaimu, selalu kita bakal menyertai siapa saja yang kita doakan. Siapa saja yang kita doakan bakal dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'inna 'ala siyami wal qiyam ya hayy ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka kama sa'alaka 'abduka nabiyyikal mustafa. ونعوذ بك كما استعاذك عبدك ونبيك المصطفى اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا وأولادنا صالحين عالمين عاملين مخلصين إنك على كل شيء قدير واجعل أواخر كلماتنا من الدنيا يا الله من الدنيا يا الله bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha namutu alaihi nahya wa alaiha namutu alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya akramal akramin wa ya khairan nasirin wa ya aqdaral qadirin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga para ikhwanul fillah yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dari Suhul Mujami ya. Baik, terima kasih juga pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan curahan kolbu dari awal sampai akhir. Tetap saksikan curahan kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Saya Mutia Rifa, Pak Kiai Khairul Hidayat beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.